Tampilkan halaman 5 Mas Yansan. Sudah. Halaman 5. Setelah mukadimah. Setelah ya, judul baru. Saya mau ngulang dikit di situ. Ayat Ar-Rum 21. Ya. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kembali membaca dan mentelaah buku Sifatul Zaujah As-Salihah karya Amr Abdul Mun'im Salim, wafaqahullahu wa afahu, saya ingin bacakan tafsir untuk surat Ar-Rum ayat 21 dari tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani rahimallahu ta'ala. Di Fathul Qadir disampaikan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ai wa min alamati, maka di antara tanda-tanda Allah dan tanda yang menunjukkan alal ba'si, adanya hari berbangkit. Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri sesama manusia azwajan pasangan. Yang dimaksud min anfusikum ai min jinsikum fil basyariyati wal insaniyati, yaitu sejenis dengan kalian, sama-sama manusia dan sama-sama manusia. Dan ada yang menjelaskan bahasa yang dimaksud dengan diri kalian adalah Hawa, karena Hawa itu Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam. Litaskunu ilaiha, supaya kalian suami merasakan ketenangan dengan pasangan kalian, artinya kalian nyaman dengannya dan hati kalian condong dengannya atau condong kepadanya. Karena dua jenis yang berbeda, maka yang satu tidak akan mendapatkan ketenangan dengan yang lain dan hati pun tidak condong kepada yang lain jika dua jenis yang berbeda. Kemarin kita baca di tafsir Ibnu Katsir, misalnya pasangan hidup manusia itu kambing misalnya, maka tidak akan ada kecondongan hati, kenyamanan hati, rasa happy, tidak ada. Demikian juga jika pasangan seorang laki-laki misalnya adalah jin perempuan yang tidak kelihatan, tidak bisa dilus-lus, tidak bisa diusap-usap, maka tidak ada kenyamanan dan kecondongan hati. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Maknanya kata Syaukani itu rasa cinta dan saling menyayangi, dan itu disebabkan karena ismatin nikahi, ikatan pernikahan. Maka karena sebab ikatan pernikahan, maka ada empati ba'dukum ala ba'din, yang satu dengan yang lain. Ada empati ketika pasangannya susah, pasangannya sedih, pasangannya galau. Maka ada empati antara suami dengan empati dengan istrinya dan istri empati dengan suaminya. Min ghairi ayakuna bainakum qabla dzalika ma'rifatun, padahal sebelumnya tidak kenal. Maka ini betul-betul tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika laki-laki dan perempuan ini tidak pakai pacaran, dulunya tidak kenal, tiba-tiba setelah akad nikah ada empati, ada sayang. Maka semata-mata ini terjadi karena sebab ismatun nikah, karena sebab akdun nikah. Dan bayangkan, gara-gara ikatan pernikahan ini, maka seorang laki-laki itu curhat dengan istrinya satu hal yang tidak dia sampaikan pada ibu kandungnya. Seorang perempuan curhat kepada suaminya satu hal yang dia rahasiakan pada bapak dan ibunya. Maka ini menunjukkan luar biasanya syariat Allah, akdun nikah, ikatan pernikahan. Fadlan an mawaddatin wa rahmatin, di samping ada rasa cinta dan kasih sayang. Dan berkenaan dengan Ar-Rum ayat yang ke-21 ini ada tafsiran yang menarik dari Mujahid yang dikutip di sini di Fathul Qadir, tafsirnya Syaukani. Wa qala Mujahid al-mawaddatu al-jima'u. Yang dimaksud dengan mawaddah adalah hubungan biologis. Maka hubungan biologis itu berdasarkan tafsiran Mujahid itu berangkat dari cinta. Maka jika seorang itu betul-betul jijik dengan orang lain, jika seorang istri itu betul-betul jijik sama suaminya, atau laki-laki itu jijik sama istrinya, maka tidak ada gairah untuk melakukan hubungan biologis. Maka hubungan biologis itu berangkat dari kenyamanan, dari kenyamanan hati di antara keduanya. Itulah benih cinta atau bibit cinta, awal cinta, atau bahkan lebih dari itu, tengahnya cinta atau bahkan puncaknya cinta. Kemudian masih tafsiran dari Mujahid, warahmah al-walad, dan yang dimaksud dengan kasih sayang adalah kehadiran momongan. Maka yang dimaksud dengan rahmah itu adanya buah hati yang menjadi sasaran kasih sayang antara suami dan istri. Kalau hubungan relasi antara suami dan istri adalah cinta, kemudian dari cinta terjadilah hubungan biologis, hubungan suami istri. Dari situ lahirlah momongan, maka ini tempat mencurahkan kasih sayang suami dan kasih sayang si istri. Wabihi qala al-Hasanu, dan tafsiran yang sama sebagaimana yang disampaikan Mujahid disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan As-Suddi memaknai dengan mawaddah dimaknai dengan mahabbah, rasa cinta, sedangkan rahmah dimaknai dengan syafaqah, belas kasihan. Waqil, kemudian penjelasan yang ketiga tentang makna mawaddah dan rahmah, ada ahli tafsir yang menjelaskan al-mawaddatu hubbur rajuli imra'atahu, rasa cinta seorang suami dengan istrinya itu mawaddah. Warahmah, dan yang dimaksud dengan rahmah adalah rahmatuhu iyyaha min an yusibaha bisu'in, rasa sayang seorang suami kepada istrinya, dia sayang dan sehingga dia tidak ingin dan dia susah ketika istrinya tertimpa kesusahan. Maka rasa iba, belas kasihan, empati ketika istrinya jatuh, kepleset, sedih, menangis dan yang lainnya, nah itu rahmah yang Allah letakkan di hati suami istri. Demikian juga respon istri ketika suaminya capek, ada iba, ada kasihan, suaminya dia khawatir suaminya atau kemudian suaminya lapar, maka dia sebelum suaminya datang dia telah masak terlebih dahulu sehingga sampai rumah suaminya bisa langsung segera makan. Nah, itu
rahmah. Dia tahu suaminya pulang dalam keadaan haus, dia pun siapkan minuman. Ini rahmah. Ini rahmah seorang istri pada suaminya. Dan yang namanya sebagaimana mawaddah itu bisa naik turun, rahmah itu juga bisa naik turun. Bisa jadi di awal pernikahan rahmah di antara keduanya bagus. Rahmah, suami punya rahmah yang besar dengan istrinya. Istrinya kepleset, maka si suami sudah bingung sekali. Lama-lama suaminya cenderung masa bodoh. Demikian juga di awal nikah boleh jadi istri itu sangat rahmah dengan suaminya, tidak ingin suaminya lapar, tidak ingin suaminya haus, maka telah disiapkan ini dan itu. Lama jalannya pernikahan, keadaan berubah. Maka dia katakan pada suaminya, ya kalau haus ya cari bikin minum sendiri mas sana mas. Karena rahmahnya berkurang. Ini kemudian di rumah tidak ada makanan, juga tidak ada makanan, suaminya pulang dari kegiatan di luar, ya santai-santai saja. Kalau mau makan, ya nanak nasi sendiri mas, atau beli nasi sendiri sana keluar. Ini rahmah yang berkurang. Ya, maka ya, ketika kondisi ini terjadi, ya suami istri ini perlu jatuh cinta kembali agar kembali subur mawaddah dan rahmah di antara keduanya. Wa qauluhu an khalaqalakum wa min ayati inna fi dzalika, sungguhnya dalam hal tersebut la ayatin azimati sya'ni, sungguh terdapat ayat yang memiliki kedudukan yang mulia, penjelasan yang indah, bukti yang gamblang ala qudratihi subhanahu alal ba'thi wan nusyuri, bahasanya Allah adalah zat yang maha kuasa untuk mewujudkan adanya bangkit dari kubur, wan nusyur, dan bangkit dari kubur, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berfikir. Kenapa disebut mereka? Karena mereka lah orang yang mampu untuk istidlal, untuk berdalil. Karena berfikir itu adalah satu materi, liqauni tafakkura maddatan lahu yatahassalu anhu. Karena dia adalah satu materi yang terwujud dari berdalil. Adapun orang-orang yang lalai untuk berfikir, famahum ila kal an'am, maka tidaklah mereka kecuali seperti al-an'am, binatang ternak. Nah, kemudian halaman 6 saya masih ingin bacakan tafsir surat An-Nur ayat yang ke-32 dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, untuk surat An-Nur ayat yang ke-32, tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala adalah sebagai berikut. Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Ila akhir, sampai akhir ayat. Ya, dalam ayat itu terdapat perintah untuk tazwij, untuk menikahkan. Dan berarti ada perintah untuk menikah. Maka ta'ifatun minal ulama, sejumlah ulama berpendapat wajibnya menikah bagi semua orang yang mampu untuk menikah. Dan kemarin kita telah baca pendapat wajib inilah yang diambil oleh penulis buku Sifat Az-Zawjah As-Salihah. Mereka berdalil dengan zahir sabda Nabi SAW, wahai para anak muda, siapa yang di antara kalian memiliki ba'ah, hendaklah segera menikah.
Dan seterusnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Demikian juga terdapat dalam Sunan min ghairi wajhin dari sejumlah jalur dan sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju, menikahlah. Pakai kalimat perintah, nikahilah wanita yang subur sehingga kalian berketurunan, karena aku membanggakan kalian dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, sampai-sampai aku banggakan dengan janin yang keguguran. Kemudian ayama itu jamak dari aimin, dan ini adalah sebutan untuk perempuan yang tidak punya suami dan laki-laki yang tidak punya istri, baik telah menikah kemudian bercerai atau belum menikah. Ya, maka ayam adalah jomblo, baik janda, duda atau bujang dan gadis. Demikian yang diceritakan oleh Jauhari sebagai perkataan para ulama bahasa. Wa qauluhu ta'ala iyakunu fuqara'a yurnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu fakir, enggak usah takut untuk menikah, karena Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dari sebagian karunia-Nya. Ali bin Abi Thalib mengatakan dari Ibnu Abbas menjelaskan Allah motivasi mereka untuk menikah. Wa amara bi al-ahra wal abida, Allah perintahkan agar orang yang merdeka dan budak ini menikah. Wa wa'adahum alaihi al-ghina, dan jika menikah Allah janjikan Allah beri kecukupan. Kemudian Ibnu Katsir membawakan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id ibn Abdul Aziz. Beliau mengatakan, sampai padaku kabar bahasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, atiullaha fima amarakum bihi minan nikahi. Taatilah Allah dalam nikah yang Allah perintahkan. Niscaya Allah akan wujudkan untuk kalian apa yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu berupa kecukupan. Kemudian dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, iltamisul ghina fin nikahi. Carilah kekayaan dengan menikah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, iyakunu fuqara'a yurnihimullahu min fadli. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dan disebutkan oleh Baghawi dari Umar bin Khattab, riwayat yang semisal. Yaitu diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah, Umar mengatakan, aku heran dengan laki-laki yang tidak mencari kecukupan rezeki dengan cara menikah. Ini kenapa tidak nikah kalau ingin mendapatkan kecukupan rezeki? Karena istri itu membawa barokah. Istri itu membawa barokah. Di antara bentuk barokahnya adalah menjadi sebab Allah bukakan pintu rezeki untuk suami. Allah bukakan ilham untuk bisnis bagi suami dan yang lainnya. Allah berikan menjadi penyemangat suami untuk sungguh-sungguh dan serius dalam bekerja. Kemudian dari Al-Lais dibawakan hadis Nabi SAW, ada 3 orang yang Allah wajibkan dirinya untuk menolongnya. Salah satunya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Dan Nabi SAW pernah menikahkan seorang sahabat, seorang laki-laki yang tidak punya kain kecuali sarung yang dipakai. Dadanya telanjang dada, bayangkan. Namun semangat untuk nikah, minta sama Nabi, nikahkan aku wahai Nabi dengan wanita itu. Dan dia tidak mampu untuk memberi mahar meskipun dengan cincin dari besi. Wa ma'ahad, meskipun demikian Nabi nikahkan lelaki ini dengan perempuan tersebut, dan Nabi jadikan shadaqah alaihi, mahar wanita tersebut yang wajib ditunaikan oleh
si suami ayu alimaha ma ma'ahu minal Quran, untuk mengajarkan hafalan Al-Quran yang dia miliki. Kemudian ada perkataan yang menarik dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan wal ma'hudu min karamillahi ta'ala wa lutfihi ayarzuqahu ma fihi kifayatun laha walahu. Telah dikenal kedermawanan Allah Ta'ala dan kasih sayangnya. Telah menjadi kebiasaan Allah di dunia ini. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang menikah. Orang yang nikah dengan niat yang benar, Allah akan berikan padanya kifayah, rezeki yang cukup, laha walahu, untuknya, untuk si istri dan untuk si laki-laki. Ya, maka itu kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak kurang yakin silakan tanya dengan yang senior-senior yang sudah menikah, gimana dulu rezeki sebelum menikah dan bagaimanakah keadaannya setelah menikah. Maka akan kita lihat satu hal yang menakjubkan. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, adapun hadis yang dibawakan oleh banyak orang yang mengatakan tazawwaju fuqara'a yurnikumullah, nikah menikahlah atau redaksinya dari Ibunda Aisyah marfu'an tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikailah wanita karena istri itu mendatangkan harta. Maka kata Ibnu Katsir, kalau tazawwajul fuqara yurnikumullah, maka itu tidak ada asalnya. Dan aku tidaklah melihat hadis ini memiliki sanad yang kuat ataupun dhaif sampai saat ini. Dan ayat Al-Quran sudah mencukupi, tidak perlu hadis tersebut. Demikian juga hadis-hadis yang telah kami bawakan sudah cukup sebagai pengganti. Walillahil hamdu wal minnah. Nah. Ya, kemudian kita lanjutkan di sisa waktu yang ada. Berarti halaman 7. Ya, tentang masalah tabattul disampaikan oleh penulis, wafaqahullahu wa syafahu, bal saha, terdapat hadis yang sahih dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mengatakan, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibn Mad'un at-tabattula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan Uthman bin Mad'un yang ingin tabattul, ingin menjendiri hidup membujang dan tidak menikah. Maka Nabi tidak bolehkan. Walau adina lahu, seandainya Nabi mengizinkannya, lakhtasaina, niscaya banyak di antara kami para sahabat yang melakukan tindakan mengkebiri diri sendiri dalam rangka tabattul, dalam rangka menjendiri untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Radda alaihi, artinya Nabi tidak memberikan keringanan lahu bagi Uthman fihi, dalam permintaannya untuk tabattul. Dan Al-Bukhari memberi judul bab untuk hadis ini dalam kitab sahihnya Sahih Bukhari. Nabi diberi judul bab oleh Al-Bukhari, bab ma yukrah minat tabattul wal khasa'i, bab
dimakruhkannya tabattul dan mengebiri diri. Kemudian dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattuli, melarang tabattul. Ringkasnya tabattul itu ada dua macam, ada tabattul yang tercela dan ada tabattul yang terpuji. Tabattul yang tercela ada di hadis yang sedang kita bahas, demikian juga perkataan ulama dengan judul babnya, yaitu hidup. Tabattul mana asalnya adalah inqita', memutus diri dari orang lain karena mau menyendiri. Maka tabattul yang tercela adalah menyendiri, hidup di tengah hutan atau di daerah yang sepi, tidak ada siapa-siapa karena mau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya juga hidup yang membujang dalam rangka ibadah. Ini tabattul yang terlarang. Kemudian ada tabattul yang terpuji yang Allah sampaikan di surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil kita jumpai di surat Al-Muzammil, nah, ayat yang ke-8, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, sebutlah nama Rabbmu kemudian tabattullah. Ya, maka tabattul yang terpuji itu adalah dampak dari semangat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tabattul dalam ayat ini maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir wa anqati ilaihi subhanahu inqita'an. Hendaklah kalian menyendiri dalam pengertian totalitas, tidak mau terganggu dengan yang lain. Betul-betul berkonsentrasi serius untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tabattul yang terpuji, yaitu inqita', totalitas dalam beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tentang judul bab dari Al-Bukhari tentang al-khisa' atau mengkebiri diri. Maka mengkebiri manusia satu hal yang tidak diperbolehkan, baik orang lain ataupun diri sendiri. Sedangkan kebiri untuk hewan hukumnya diperbolehkan. Kita jumpai hadis Nabi menyembelih udhiyah, hewan kurban berupa domba yang dikebiri. Namun para ulama Syafi'iyah memberikan rincian yang lebih detail tentang masalah hukum mengkebiri hewan. Di antaranya kita jumpai di penjelasan tentang hal ini, kita jumpai di At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah, di pembahasan tentang jual beli berkenaan dengan khiyar aib, hak untuk membatalkan transaksi karena ternyata barangnya cacat. Jadi At-Taqrirat As-Sadidah disampaikan hukmul khisa'i, hukum mengebiri. La yajuzul khisa'u illa lil hayawanil ma'kulis saghiri. Ya, khisa' atau kebiri tidaklah diperbolehkan kecuali pertama untuk hewan, manusia berarti tidak boleh. Al-ma'kuli yang halal untuk dimakan. Berarti kalau ngebiri anjing, ngebiri babi dan seterusnya berarti tidak boleh. As-saghiri yang dan hewan tersebut ketika dikebiri masih kecil. Kemudian poin selanjutnya fi zamanil mu'tadili, kebiri dilakukan ketika suasananya kondusif, yaitu ketika cuaca itu proporsional. Kalau musim dingin berarti tidak boleh kebiri. Musim panas yang menyengat tidak boleh kebiri.
Kemudian poin yang keempat, liti bilahmihi, karena motivasi dagingnya itu lebih enak kalau hewan tersebut dikebiri. Ini ada 5 kriteria untuk bolehnya kebiri. Hewan halal dimakan ketika dikebiri itu kecil, kemudian dilakukan di masa proporsional karena faktor daging. Ada 5 poin. Bi khilafi ghairil ma'kuli, tidak boleh kebiri kalau hewannya adalah hewan yang tidak halal dimakan. Ini semacam budak, keledai, wal kabiri, demikian juga kalau dewasa tidak boleh. Demikian juga kebiri tidak boleh dilakukan di waktu yang cuaca itu tidak proporsional karena sangat panas atau sangat dingin. Wa kadzalika la yajuzu li ghairi tibilahmi. Demikian juga tidak boleh ngebiri hewan yang hewan tersebut bukanlah hewan yang dagingnya enak dimakan. Maka ada syarat hewannya adalah hewan yang dagingnya enak dimakan. Kemudian kita lanjutkan dengan satu hadis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada 3 orang, alladzi taqallu, yang menilai sedikit ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya yang pertama mengatakan, ama ana, adapun aku, maka aku akan sholat sepanjang malam, abadan, selamanya, setiap malamnya, setiap harinya. Orang yang kedua mengatakan, ana asumu dahra wala uftiru, aku akan puasa setiap hari sepanjang tahun tanpa pernah berbuka. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisaa, kalau aku akan menjauhi perempuan, fala atazawwaju abada, maka aku sama sekali tidak ingin menikah. Maka terhadap orang-orang semacam ini Nabi komentari dengan Nabi bersabda, ama wallahi, demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya di antara kalian kepada Allah dan yang paling bertakwa. Apa beda rasa takut sama takwa? Takwa berkenaan dengan amal, dengan anggota badan, sedangkan khasyah, rasa takut, berkenaan dengan kualitas hati. Maka Nabi katakan dan Nabi ikrarkan bahasanya beliau adalah orang yang terbaik dari sisi praktek anggota badan, demikian juga dari sisi kualitas ketakwaan hatinya. Walakini, akan tetapi aku berpuasa dan kadang tidak puasa, kadang sholat, kadang tidur, dan aku menikah. Bahkan Nabi itu yang dinikahi adalah an-nisaa, banyak perempuan, bukan hanya satu. Maka Nabi katakan, faman raiba an sunnati, maka siapa yang tidak suka dengan ajaranku, falaisa minni, dia bukanlah bagian dariku. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka Nabi SAW menjelaskan bahasanya, ana rohbah, tidak mau menikah tanpa alasan syar'i, hatta walau kana, meskipun ala wajhi ta'bud, dalam rangka beribadah. Maka ini adalah rohbatan an, ketidaksukaan dengan ajaran Nabi yang mulia, wabudan, dan menjauh dari petunjuk Nabi yang dituntunkan. Maka tidak beribadah karena tidak menikah karena ibadah tercela, apalagi yang cuma karena sibuk ngegame, karena sibuk karir, karena sibuk sekolah, sampai-sampai tidak ada tempat untuk sekolah baginya di dunia ini. Maka alasan-alasan ini tidak boleh jadi alasan. Fama baluka, maka apa pendapatmu tentang orang yang meninggalkan pernikahan lil abasil fasid, karena main-main yang tidak benar, istimta al muharram, karena mendapatkan kesenangan biologis yang haram berupa zina, kefasikan, dosa dan yang lainnya. Fahada, oleh karena itu maka tersebarlah perbuatan keji yaitu zina di tengah-tengah perempuan kaum muslimin yang ini mencampur nasab,
menyebarluaskan keburukan, maka siksaannya keras. Bencananya pada hari kiamat adalah bencana yang besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-19, orang-orang yang menginginkan tersebarnya berita keji di tengah-tengah orang yang beriman, maka lahum bagi mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ya, demikian kurang lebih yang kita kaji, kita pelajari kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Diulangi, tolong diulangi. Mana yang lebih baik antara laki-laki yang masih belajar dengan yang sudah belajar, sedangkan dengan yang sudah mengaji. Sedangkan orang tua lebih condong pada laki yang pertama karena perasaan. Ya. Mana yang lebih dipilih antara orang yang baru belajar namun sudah punya kerjaan yang tetap, dengan orang yang sudah lama belajar namun belum punya pekerjaan yang tetap? Maka tentu dalam masalah menentukan pilihan itu ada pertimbangan orang tua, ada pertimbangan kita, pertimbangan pribadi kita. Dan secara umum dukungan orang tua itu sangat penting untuk lancarnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, jika lelaki yang pertama ini memang telah membuktikan dirinya kalau dia semangat belajar, sungguh-sungguh belajar, dan sebelum nikah juga sudah nampak tanda indikator tersebut, maka saya sarankan untuk memilih yang pertama. Nah. Waalaikumsalam. Seorang anak yang berumur 23 tahun ingin segera menikah, namun orang tua butuh bantuan tenaga anak berkenaan dengan kegiatan orang tua. Maka buktikan dan sampaikan, tegaskan pada orang tua, saya menikah dan saya akan tetap bantu orang tua. Yakinkan orang tua bahasanya dia akan melakukan hal ini. Itu langkah pertama untuk meyakinkan orang tua agar memberi SIM, surat izin menikah, bagi si penanya. Nah, Bismillah, bagaimana cara jatuh cinta kembali jika rahmah dalam pernikahan sudah berkurang, Ustaz? Ya. Jadi berdasarkan pengamatan dan yang lainnya bisa kita simpulkan yang namanya alur dalam pernikahan itu punya 3 alur. Punya 3 alur. Yang pertama, masa-masa bulan madu. Di masa-masa bulan madu ini semangat yang ada adalah semangat melayani pasangan. Semangat istri melayani suami, semangat suami melayani istri. Kemudian ada fase yang kedua. Fase di mana semangatnya sudah tidak lagi hanya melayani, namun juga plus menuntut pelayanan, menuntut untuk juga dilayani, maunya saling. Kalau di awal-awal nikah itu saling itu tidak dipertimbangkan, karena cinta yang masih menggelora gitu. Nanti setelah kemudian 1 tahun 2 tahun pernikahan, maka keadaannya menuntut saling. Istri, ya saya melaksanakan pelayanan kepada suami, namun suami harus perhatian dengan saya. Suami juga
keinginannya demikian. Dia memberikan perhatian pada istrinya dengan ini dan itu, dan dia ingin istrinya juga ada timbal balik. Kalau tidak ada timbal balik, maka ini bikin loyo, bikin lemas, bikin tidak semangat gitu. Dan kondisi yang terbaik adalah kondisi yang kedua. Dan ketika anak itu semakin banyak, mengalami kondisi yang ketiga, kondisi mandiri. Apa-apa dilakukan sendiri. Kalau kemarin mau mandi, suami mau mandi, disiapkan bajunya, anduknya oleh istri. Sekarang istri sudah masa bodoh gitu ya. Fase yang ketiga, suami ya mau mandi ya mandiri, betul-betul mandiri. Mau teh anget ya bikin sendiri gitu. Istri juga demikian. Suaminya juga sudah kurang peduli dengan istrinya. Sudah kurang peduli dengan istrinya. Istrinya apa-apa sendiri, kemudian apa-apa, kemudian kalau dulu pas di awal nikah mau belanja diantar dan sebagainya, sekarang sana pergi sendiri, udah bisa naik motor dan sebagainya. Nah kondisi ketiga ini kalau dibiarkan berlarut-larut itu bahaya. Itu kondisi yang bahaya. Harus segera kembali sadar dan kembali ke kondisi yang kedua. Dan ketika kondisi ketiga ini tadi, maka sebagaimana tadi kita baca di tafsir Fathul Qadir, hilang itu syafaqah, kasih sayang suami ke istrinya kurang atau bahkan hilang, dan kasih sayang istri kepada suaminya juga demikian. Maka ini patut disadari, ini kondisi yang tidak baik. Ini kondisi yang tidak baik, bareng-bareng untuk kembali ke kondisi sebelumnya. Semangati diri untuk kemudian melihat hanya sisi-sisi positif dari pasangan. Suami hanya melihat sisi positif istrinya, istri juga melihat sisi positif dan kelebihan suami, insya Allah akan bisa kembali jatuh cinta. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustaz serta kaum muslimin. Amin. Apabila seseorang sering bermimpi tentang pernikahan, pertanda harus segera menikah. Jazakumullah khairan. Kalau orang itu sering mimpi nikah, sering mimpi akad nikah, mimpinya lewat KUA, mimpinya kemudian masuk kantor KUA gitu. Maka apakah itu pertanda dia perlu segera menikah? Belum tentu. Boleh jadi maknanya adalah dia ternyata sudah ingin menikah gitu. Karena mimpi itu bisa jadi pertanda dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi mimpi itu adalah buah dari akumulasi apa yang dipikirkan. Yang dipikirkan tuh nikah, kawin, ini Sawal kapan nikah di bulan Sawal. Bisa enggak nikah Sawal ini? Itu yang dipikirkan. Maka setiap malam mimpinya ada, kadang mimpi pesta pernikahan, ada mimpi kemudian melakukan akad nikah, mimpi pergi ke KUA dan seterusnya. Boleh jadi karena kepikiran gitu, karena terprovokasi teman-temannya yang pada nikah di bulan Syawal, akhirnya galau sendiri dipikirkan, akhirnya setiap hari, setiap malam mimpinya demikian. Pagi tidur ya mimpi nikah, siang tidur mimpi nikah, malam tidur mimpi nikah gitu. Ini karena akumulasi pikiran. Yang itu kata orang hanya sekedar bunga tidur saja. Dan boleh jadi juga dimungkinkan itu adalah mimpi yang baik, mimpi yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan motivasi untuk segera menikah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita menunggu seorang ikhwan, meskipun yang ikhwan lain yang datang baru hijrah,
yang anak tunggu sudah ngaji lama. Menunggu ataukah kemudian memilih yang menunggu ataukah memilih yang sedia untuk segera. Prinsipnya terutama untuk para muslimah jangan mau digantung. Jangan mau status yang tidak jelas. Menunggu itu tidak jelas. Tidak ada yang tahu masa depan. Siapa yang bisa menjamin lelaki yang ditunggu ini tidak tergoda dengan perempuan yang lain, sehingga akhirnya yang menunggu gigit jari karena ternyata tiba-tiba ada undangan dari lelaki yang ditunggu kalau dia menikah dengan perempuan yang lainnya. Oleh karena itu, jika ada lelaki pilihan yang lain yang siap untuk segera dan dia di awal belajar namun sudah terlihat ada tanda-tanda serius belajar dan orangnya akhlaknya baik, berdasarkan informasi terpercaya dari kawan-kawannya dan sumber informasi yang lain, ini orang yang baik-baik, akhlaknya baik, dan dia adalah seorang yang jika berkata A adalah A, ketika dia katakan saya sungguh-sungguh niat belajar, maka dia betul-betul serius niat belajar, maka pilih ini saja. Nah, demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ada pertanyaan dari